Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah sesi ketiga mata pelajaran matematika untuk kelas 11 MIPA. Ini adalah lanjutan dari sesi kedua. Oke, semangat ya. Nah, sesi kedua yang sudah kalian pelajari itu persamaan trigonometri bentuk sederhana fungsi sinus. Jadi ini udah ya. Nah, sekarang di sesi ketiga yang akan kalian pelajari adalah fungsi kosinus dan fungsi tangen. Oke, nah di sini kan sudah diberitahukan kemarin ke kalian bahwa penyelesaian untuk kosinus X sama dengan kosinus alfa itu adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan X2 itu adalah negatif alfa tambah K kali 360. Kelihatan perbedaannya ya. Kalau yang atas itu alfa dan 180 min alfa, untuk kosinus adalah alfa dan negatif alfa. Nah, sekarang fungsi tangen X sama dengan tangen alfa, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, nah kemarin contohnya sudah sampai yang D, sekarang yang E ya. Yang E, kosinus X sama dengan 1/2. Oke, ini ya, kosinus X sama dengan 1/2 itu sama dengan, kalian lihat penyelesaiannya di sini bahwa kosinus X sama dengan kosinus alfa itu penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 dan X2 sama dengan negatif alfa tambah K kali 360. Oke, pertama kalian rubah dulu bentuk pertanyaannya. Di sini kan kosinus X sama dengan 1/2, sementara bentuk umumnya adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa. Jadi kalian rubah ruas kanan ini yang nilai 1/2 ini menjadi bentuk kosinus. Kalian nanti kembali lagi ke tabel trigonometri, kemudian kalian nanti lihat nilai kosinus berapa yang kosinus berapa yang nilainya 1/2. Oke, di sini ya. Kosinus yang 1/2 itu ternyata kosinus 60 derajat. Nanti bentuknya menjadi kosinus X sama dengan kosinus 60 derajat. Nah, bentuknya sudah sama dengan bentuk umum fungsi kosinus. Oke, alfanya yang mana? Ini ya, 60 derajat itu sebagai alfanya. Kemudian kalian tulis bentuk penyelesaiannya. Itu yang pertama adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama kalian substitusikan dulu nilai alfanya, yaitu yang ini ya, 60 derajat. Jadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, nah nanti kalian substitusikan nilai K-nya ke sini ya, ke X1 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Mulai dari nilai K sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah K-nya disubstitusikan. K-nya diganti oleh 0, kemudian 360 derajatnya ditulis kembali. X1 sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat 0. Jadi X1-nya sama dengan 60 derajat. Oke, kita lihat nilai X yang dibutuhkannya itu adalah X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya X1 sama dengan 60 derajat ini memenuhi nilai X yang dibutuhkan. Gitu ya. Kalian tandai jika itu adalah jawaban, kalian tandai dengan boleh dengan kalian kotakin atau kalian checklist supaya memudahkan kalian menentukan yang mana yang memenuhi dan mana yang tidak. Kemudian lanjut ke K sama dengan 1. Oke, kalian substitusikan lagi ke sini. Jadi bentuknya X1 sama dengan 60 derajat, ikutin lagi polanya, ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. Jadi X1-nya itu akan sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 360 derajat. Kemudian X1-nya jadi sama dengan
60 derajat tambah 360 derajat 420 derajat. Oke, kemudian kalian lihat kembali X yang dibutuhkan itu dari 0 sampai 360 derajat, artinya X1 sama dengan 420 derajat tidak memenuhi nilai X yang kalian butuhkan. Oke, artinya berhenti sampai sini ya untuk X1. Kemudian penyelesaiannya lanjut ke yang X2. X2 itu adalah X2 sama dengan, kalau tadi X1 ini di fungsi kosinus ya, kalau tadi X1 nya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, nah X2 nya itu jadi negatif alfa, sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah kemudian kalian substitusikan nilai alfanya, yaitu ini 60 derajat. Negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kalian tandai bentuknya, kemudian kalian mulai substitusikan dari K sama dengan 0. X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 360 derajat. Jadi X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, yaitu 0. Jadi X2 nya sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 derajat, yaitu negatif 60 derajat. Nah, X yang dibutuhkan itu adalah 0, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Artinya X2 sama dengan negatif 60 derajat ini tidak memenuhi. Oke. Nah, kemudian lanjut ke K sama dengan 1. Oke. K sama dengan 1. Oke, Ibu agak tarik ke tengah ya. K sama dengan 1, jadi X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali 360 derajat. X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, 360 derajat. Jadi X2 nya sama dengan kalian punya hutang 60 derajat, kemudian kalian bayar sebesar 360 derajat, artinya kalian punya kembalian ya. Berapa? 300 derajat. Oke. X nya itu dari 0 sampai 360 derajat, artinya X2 sama dengan 300 derajat memenuhi nilai X gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2, substitusikan ke sini ya. Jadi X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah K-nya diganti oleh 2 dikali 360 derajat. Jadi X2 sama dengan negatif 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat, yaitu 720 derajat. Jadi X2 sama dengan kalian punya hutang 60 derajat, kalian bayar 720 derajat, berarti kembaliannya berapa? 20, 40, 660 ya, 660 derajat. Oke, memenuhi X dari 0 sampai 360? Tidak ya, jadi tidak memenuhi. Oke, kalau sudah tidak memenuhi, artinya hitungan kalian berhenti sampai di sini. Nah, kemudian tadi sudah ditandai mana saja yang memenuhi. Ini 60 derajat dan 300 derajat. Kalian buat himpunan penyelesaiannya. Artinya nilai X yang memenuhi untuk kosinus X sama dengan 1/2, kemudian X yang dibutuhkannya dari 0 sampai 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Oke ya, ini untuk kosinus X sama dengan 1/2. Itu untuk yang nomor E. Jadi kalian hati-hati di sini dalam penyelesaiannya. Yang sinus X sama untuk yang fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, perbedaannya di sini nih, sama Ibu ditandai ya. Yang sinus X sama dengan sinus alfa, penyelesaiannya itu di sini nih, alfa dan 180 min alfa.
Nah, kemudian yang cosinus X itu alfa dan min alfa. Ini aja yang kalian hafalkannya ya, karena ujungnya sama tuh, yang fungsi sinus dan fungsi kosinus penyelesaiannya sama, yaitu ujungnya K kali 360 derajat. Bedanya di awal saja. Yang sinus X alfa dan 180 derajat min alfa. Kemudian yang kosinus alfa dan min alfa. Nah, nanti yang tangan agak sedikit berbeda. Kalau tangan penyelesaiannya cuma ada satu, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Kalau yang sinus dan kosinus itu K kali 360 derajat. Kalau yang tangen itu K kali 180 derajat. Oke, ini ada satu lagi yang fungsi kosinus. Kita coba selesaikan. 2 kosinus X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah bentuk fungsi kosinus ini ke dalam bentuk fungsi umum kosinus, gitu ya. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Artinya yang kosinus, yang ada kosinusnya kalian biarkan sendirian di ruas kiri, jangan dikemana-manakan dulu. Nah, yang ini nih, 2 kosinus X. Selain yang ada kosinusnya, kalian pindahkan ke ruas kanan, yaitu yang mana? Yang negatif akar 3. Oke, 0 karena nantinya berupa penjumlahan, jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena tidak mempengaruhi nilai penjumlahan. Jadi kalian nanti ketika memindahkan negatif akar 3, kalian cukup menuliskan yang kalian pindahkan dari ruas kiri. Negatif akar 3 pindah ruas jadi positif akar 3. Gitu ya. Nah, kita lihat sudah hampir mendekati tidak? Hampir mendekati ya. Cuman di sini nih, di sini hanya kosinus X, sementara ini adalah 2 kali kosinus X. Artinya kalian pindahkan nilai 2 ini. Nah, tadi kan harus dibiarin sendirian kosinus X-nya di kiri kan ya. Oke, jadi kosinus X-nya tulis lagi, selain kosinus X kalian pindahkan ke ruas kanan. 2 kali ketika pindah berarti jadi pindah ruas, jadi 1/2. Akar 3-nya ditulis kembali. Jadi kosinus X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, setelah ini ke tahapan yang sudah kalian tadi lakukan di nomor E, itu adalah kalian rubah si 1/2 akar 3 ini ke bentuk kosinus. Nah, ini nanti harus kalian hafalkan ya tabelnya. Kalau sering mengerjakan nanti nilai-nilai yang sudut istimewa ini biasanya kalian nanti hafal dengan sendirinya. Kalau dihafalkan memang agak sulit, tapi kalau misalnya kalian sering mengerjakan nanti kalian akan terbiasa dengan tabel ini. Oke, nah sekarang 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 berarti kosinus berapa? Kosinus 60 derajat. Atau gini nih ngapalinnya, udah ya di pertemuan pertama sama ibu dikasih tahu belum cara ngapalinnya. Nah, yang ini sinus kosinus tangan, kalian cukup hafal yang udah ya, yang kuadran yang itu. Oke, sinus alfa itu kan dari 0 sampai 90 derajat itu sudut istimewa, karena yang penting yang dihafalkan yang ininya nih, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau sinus mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinus itu kebalikan dari sinus, jadi mulainya dari 1, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian tangan itu adalah sinus per kosinus. Jadi 0/1, 0, 1/2, per 1/2 akar 3, 1 per akar 3, dan seterusnya. Oke, yang penting ini hafal. Kemudian kalian kan sudah belajar mana yang positif di kuadran berapa, mana yang negatif. Nah, nanti kalian apply ke situ. Oke, sementara kita lanjut dulu yang ini ya. Kosinus X sama dengan kosinus 60 derajat. Oke, udah ke dalam bentuk umum. Ya. Kosinus X sama dengan kosinus alfa, berarti alfanya adalah 1/2 akar 3 dong, bukan kosinus 60 derajat, berarti berapa tuh? 1/2 akar 3, 30 derajat ya. Sorry. Kosinus X sama dengan 1/2 akar 3, yang ini nih, 1/2 akar 3 kosinus 30 derajat. Gitu ya. Oke, nah nanti ke bawahnya kalian coba lanjutkan yang ini nih, 2 kosinus X min akar 3 sama dengan 0, karena konsepnya sama kayak yang nomor E barusan.
Kalau yang nomor M tadi kosinus X sama dengan kosinus 60 derajat. Nah, yang ini kosinus X sama dengan kosinus 30 derajat. Oke. Oke, kalian siapkan ini ya, bisa ada nanti di sesi tanya jawab. Oke, itu untuk nomor F. Nah, sekarang yang nomor G. Tangan X sama dengan 1. Nah, sekarang fungsi tangan. Fungsi tangan kan penyelesaiannya berbeda. Jadi coba ini kita kerjakan. Tangan X sama dengan, nah, kalian cek di tabel tangan yang nilainya 1, ternyata tangan 45 derajat. Oke, berarti alpanya berapa? Alpanya ini ya, 45 derajat. Oke, nah penyelesaiannya untuk fungsi tangan yaitu X sama dengan alpha ditambah K kali 180 derajat. Oke, kalian substitusikan nilai alpanya yaitu 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 45 derajat. Udah ya yang ini. Oke, jadi X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sekarang kalian substitusikan nilai K sama dengan 0. Jadi X sama dengan polanya ikutin 45 derajat ditambah K-nya diganti oleh 0 dikali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, 0 derajat. Jadi X-nya sama dengan 45 derajat. Memenuhi ya, memenuhi nilai X dari 0 sampai 360 derajat. Oke, next K sama dengan 1. X sama dengan 45 derajat, polanya ikuti lagi, K-nya diganti oleh 1 dikali 180 derajat. Jadi X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, 180 derajat. Jadi nilai X-nya sama dengan 225 derajat. Memenuhi ya. Oke, nah sekarang K sama dengan 2. X sama dengan 45 derajat ditambah K-nya diganti oleh 2 dikali 180 derajat. Sekilas juga udah kelihatan ini nggak akan memenuhi. Kenapa? Karena 2 kali 180 derajat juga udah berapa? 360 derajat. Kemudian nanti ditambah 45 derajat. Jadi X-nya sama dengan 405 derajat. Tidak memenuhi. Oke, karena penyelesaian untuk fungsi tangan hanya ada satu, yaitu X sama dengan alpha tambah K kali 180 derajat, kemudian hitungan kalian di K sama dengan 2 itu nilai X-nya sudah tidak memenuhi, artinya perhitungannya selesai sampai sini. Nanti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 45 derajat dan 225 derajat. Oke, gitu ya, itu untuk fungsi tangan. Oke, terakhir. Nah, ini dalam bentuk radian soalnya nih. Kemarin ada latihan yang dalam bentuk radian, ada yang bertanya. Oke, nah sama ibu dibahas ya, tapi ini dalam fungsi tangan. Kalau kemarin dalam fungsi sinus. Nah, yang penting kalian sudah paham prosedur dan konsepnya. Jadi nanti kalian bisa menerapkan konsep sama langkah-langkahnya ke fungsi yang lain. Jadi langkah pertama kalau misalnya bentuk soalnya adalah bentuk radian, kalian tetap harus rubah ke dalam fungsi umumnya, bentuk fungsi umumnya. Nah, di sini kan ada tangan X sama dengan akar 3. Jadi tangan X sama dengan, kalian cek yang nilainya akar 3 itu adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat itu berapa radian? Yaitu pi per 3 radian. Itu ya. Jadi tangan pi per 3. Nah, ini sama ibu udah dikasih tahu kemarin ya. Nah, ini ada nih di yang sesi 2 bahwa nilai 1 pi radian itu 180 derajat. Itu nilai 1 pi radian. Artinya 60 derajat itu berapa? Pi per 3 ya. 180 kan bagi 3 60 derajat. Atau nanti coba gini nih.
60 derajat sama dengan pi itu 180, artinya 60 derajat pi per 3. Kemudian 90 derajat. Nah, pi itu kan 180, berarti 90 derajat yaitu pi per 2. Kemudian 45 derajat. Pi 180 berarti 45 derajat itu 180 dibagi 4. Gitu ya. Yang 30 derajat berarti pi per berapa? Pi per 180 bagi berapa biar jadi 30? Pi per 6. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan di sini yang nilai tangan yang menghasilkan tangan yang menghasilkan nilai 1 yaitu 45 derajat, yaitu kok 1 sih? Soalnya akar 3 ya. Tangan X sama dengan akar 3 berarti nilai tangan yang menghasilkan nilai akar 3 berapa? 60 derajat, yaitu tangan pi per 3. Oke. Alfanya yang ini ya. Ini adalah alfa. Nah, di sini kan sama Ibu di penyelesaian tuh nggak ditulis yang penyelesaian bentuk radiannya ya. Tapi sama Ibu kalian sudah dikasih tahu bahwa 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian. Kemudian 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, kalian yang ini yang bentuk derajat, penyelesaian yang bentuk derajat, jika soalnya meminta dalam bentuk radian, kalian rubah dulu penyelesaian yang bentuk derajat ini ke dalam bentuk radian. Oke, kita coba nih. X sama dengan alfanya tetap ditambah k-nya ditulis kembali. Nah, yang 180 derajat dirubah ke dalam bentuk radian yaitu V ya, pi. Oke. Nah, sekarang kalian substitusikan nilai alfanya. Jadi X sama dengan alfanya pi per 3 ditambah k kali pi. Oke, yang ini ya. Pertama, kalian substitusikan nilai k sama dengan 0. Jadi X sama dengan pi per 3 ditambah k-nya diganti oleh 0 kali pi. Jadi X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 0 kali pi, 0. Jadi X sama dengan pi per 3 ditambah 0 pi per 3. Memenuhi ya. Pi per 3 itu 1 per 3 pi, artinya memenuhi nilai X yang dibutuhkan, yaitu dari 0 radian sampai 2 pi radian. Oke. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, jadi X sama dengan pi per 3 ditambah K-nya diganti oleh 1 dikali pi. Jadi X-nya sama dengan pi per 3 ditambah pi. Kalian samakan penyebutnya, ini mau langsung boleh, mau disamakan dulu boleh. Jadi X sama dengan samakan 3 pi per 3 ditambah 3 kali pi, 3 pi. Jadi X-nya sama dengan 1 ditambah 3 pi, 1 pi ditambah 3 pi, 4 pi per 3. Oke, 4 pi per 3 itu masih ada dalam rentang 0 sampai 2 pi ya. Berarti memenuhi. Oke, sekarang K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti X sama dengan pi per 3 ditambah K-nya diganti oleh 2 kali pi. Jadi X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 2 pi. Nah, udah kelihatan kan di sini ya. Ini maksimum yang dibutuhkan itu sampai 2 pi. Ini udah 2 pi tambah pi per 3. Artinya nilai yang ini sudah tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya. Kalau kalian udah misalnya menghitung udah kelihatan nih nggak memenuhi, nggak usah dilanjutkan aja. Yang penting yang dibutuhkan, nilai X yang dibutuhkan atau yang memenuhi itu sudah ada hitungannya. Oke, jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu sama dengan pi per 3 dan 4 per 3 pi. Gitu ya. Nah, penulisan ini kalian kadang masih ada kekeliruan di dalam penulisan pecahan. Coba kita pelajari yang ini. 4, kalau awalnya kan Ibu nulis 4 pi per 3. Kemudian di sini jadi 4 per 3 pi. Ini boleh ya. 4 pi per 3 sama dengan 4 per 3 pi. Yang salah itu ketika kalian nulis seperti ini. 4 pi per 3.
ibu nanti nggak akan membenarkan kekeliruan kayak gini ya. Pecahan itu yang benar penulisannya seperti ini. Oke, ini pecahan biasa karena ini karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, jadi bisa kalian rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 4 dibagi 3, 1 gitu ya. Berarti sisanya berapa? 1 kali 3, 3. Di sini 4, berarti sisanya 1/3 pi. Nah, ini boleh kayak gini penulisannya, atau penulisannya 1 pi/3 juga boleh gitu ya. Nah, pokoknya penulisan pecahan itu nggak boleh menggunakan garis miring. Oke, gitu untuk penyelesaian dalam jika pertanyaannya membutuhkan nilai X dalam bentuk radian. Oke, untuk persamaan trigonometri bentuk sederhana yang fungsi sinus, fungsi kosinus, sama fungsi tangen sudah selesai di pertemuan ketiga ini. Nanti kalian tugasnya upload sama ibu, nanti di share di Google Classroom, nanti kalian langsung upload di Google Classroom. Untuk pertanyaan nanti kita diskusi di grup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.